Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, Yohanes pasal 5. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Coba tolong kasih turun sedikit dia punya high. Coba feedback. Saya lanjut. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, sebab ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ada 2 pergumulan besar yang kita dapati di dalam ayat ini, yang kalau Tuhan menolong kita semua, semoga kebenaran-kebenaran ini akan dapat kita pahami sampai kebenaran firman Tuhan ini selesai diberitakan. Yang pertama tentu adalah hal yang selalu terjadi di kolam Bethesda, bagaimana Allah lewat malaikat Tuhan berkarya di kolam Bethesda ini, bahwa kalau kolam Bethesda ini air kolamnya bergerak, tanda bahwa malaikat Tuhan ada di situ. Jadi ini seperti sebuah perlombaan ya. Saya selalu membayangkan bagaimana keadaan orang-orang ketika air itu bergerak. Nah, air ini bergerak, saudara-saudara, tidak ada yang tahu kapan. Hanya malaikat Tuhan yang tahu. Bahkan mungkin malaikat Tuhan juga tidak tahu, sebab dia diperintahkan oleh Bapa. Kalau Bapa bilang turun, ya tak dia goyang. Mungkin saya membayangkan waktu itu ada yang sedang makan. Ya apa goyang, masih bakunya lari. Kan mungkin begitu ya. Ada yang sementara belakang, ada mungkin yang sedang pergi ke toilet kah. Toilet dia dengar di luar seribut, aduh gagal lagi kita. Sama goyang itu air. Saya tidak tahu saya, tapi saya membayangkan begitu.
Kalau air ini bergoncang, maka semua akan berusaha untuk segera lebih dahulu berada di air itu. Sebab siapa yang menyentuh pertama kali, dia pasti sembuh. Itu yang terjadi di kolam Bethesda ini. Dan karena ini juga adalah perbuatan Allah, maka orang-orang percaya semua berkumpul di serambi-serambi ini, menanti-nantikan Allah bekerja lewat kolam ini. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kepada seorang yang ada dalam keadaan lumpuh ini, saudara-saudara, orang yang dalam keadaan sakit, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dan itu sudah terjadi sekian lama. Sudah lama. Dia hanya menyaksikan orang lain turun lebih dahulu dan sembuh. Orang lain turun dahulu dan sembuh. Mana semua pada waspada, jangan sampai air ini bergoncang dan mereka tidak melihatnya. Maka semua dalam keadaan waspada, dia juga waspada. Tetapi dia sebenarnya dalam hati sudah hampir putus asa. Mengapa? Sebab tidak ada orang yang menurunkan dia ke situ. Dan kalau dia perlu dibantu untuk dibawa ke situ, berarti peluangnya untuk masuk lebih dahulu itu pasti adalah sangat kecil. Sangat kecil ya. Tentu yang lebih dulu misalnya masuk orang yang sakit kepala kah, orang yang sakit lain. Tetapi sehat untuk lari. Ya saya kira begitu ya. Yang sakit lain lah, sakit lain tapi bisa lari. Jadi ketika air bergerak, mereka langsung lari. Sedangkan dia, sekalipun ada orang di situ mau menolong dia, tetap butuh waktu. Yaitu air bergerak, tolong angkat saya. Orang lain sudah masuk. Ya, walaupun ada teman-temannya mungkin di situ waspada dengan dia, tetap dia akan selalu kalah, selalu akan gagal. Tetapi Tuhan berkarya dengan cara itu. Oleh sebab itu dia selalu menanti di situ, semoga dia dapat masuk ke dalam karya Tuhan, cara Tuhan itu dan mendapatkan pertolongan. Tapi dia tidak pernah mendapatkannya sebab tidak ada yang menolong dia memasukkan ke air. Dan seandainya pun ada, dia pasti kalah start. Dan karena itu dia tidak pernah dapat mencapai air itu lebih dahulu dari orang lain. Tetapi hanya itu yang dia tahu, cara satu-satunya yang dapat menolong dia untuk sembuh. Oleh karena itu dia bertahan di situ, dia menjaga dirinya di situ. Walaupun tidak pernah terwujud apa yang dia inginkan, sudah bertahun-tahun. Tetapi dia terus menunggu di situ. Sebab hanya cara itu yang dia tahu dapat membuat dia mungkin sembuh. Karena itu dia bertahan. Dia menunggu terus di situ. Menunggu terus di situ. Saya saudara-saudara, dalam perenungan akan firman Tuhan ini, juga memeriksa diri saya dan menemukan bahwa saya juga seringkali terjebak kepada hal yang sama. Yaitu terjebak kepada pola yang kita mengerti sebagai cara Tuhan untuk menolong. Pola yang kita mengerti sebagai cara Tuhan untuk menolong. Semoga Tuhan akan menolong kita juga pada saat ini ya, ketika mendengarkan firman Tuhan. Kita sering terjebak kepada batasan-batasan yang kita buat di dalam diri dan pikiran kita karena informasi-informasi yang telah masuk kepada kita, ajaran-ajaran yang telah masuk kepada kita, dan juga ilmu yang mungkin kita miliki dalam diri kita yang kemudian menjadi batasan dalam diri kita tentang cara Allah bekerja. Orang sadar atau tidak sadar, saudara-saudara, di dalam diri kita ada semacam pagar yang telah memagari cara Allah bekerja dalam pemahaman kita. Dan karena kita telah memagari cara Allah bekerja dalam pemahaman kita, maka disitulah kita berdiri, disitulah keyakinan kita, dan dari situlah kita berharap Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Saya lebih sederhanakan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab orang yang sakit ini, yang dia tahu bahwa
satu-satunya cara Allah menolong dia adalah masuk ke kolam itu. Maka semua kemampuan, semua strategi, semua cara yang boleh dia lakukan untuk masuk ke air itu, dia upayakan. Dia upayakan. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya, waktunya. Walaupun gagal, tetapi dia tidak memiliki cara lain dalam pikirannya. Bagaimana Allah akan menolong dia? Sebab dia tidak memiliki cara lain dalam pikirannya, maka dia bertahan terus pada cara itu. Bertahan terus pada cara itu. Saya yakin orang ini juga berdoa. Sebab dia ingin sembuh. Pasti dia berdoa, Tuhan tolong kirimkan saya orang-orang untuk mengangkat saya. Tuhan tolong kirimkan kepada saya bantuan. Kalau boleh Tuhan, pada saat saya datang ke air itu, pada saat itulah air itu bergerak. Saya tidak tahu doa-doanya. Kalau saya jadi dia mungkin saya akan berdoa begitu. Tuhan tolong, Tuhan. Tuhan tahu kita. Yang tidak ada orang mau angkat. Kalaupun ada orang mau angkat pasti terlambat. Tapi kalau memang Tuhan mau tolong, itu kan dia katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan bagaimana aku bisa masuk ke situ? Kalau air bergoncang tidak ada yang mengangkat aku. Karena itu saya berpikir mungkin dia berdoa demikian, Tuhan kalau boleh kirimkanlah orang-orang untuk mengangkat aku. Kalau boleh saya mendapat bantuan. Kalau ada finance yang boleh menolong saya. Kalau ada finance yang boleh menolong saya. Atau kalau ada koperasi. Atau sementara berjalan di jalan Tuhan tiba-tiba ada tas hitam. Penuh uang mainan. kalau boleh Tuhan. Sementara berjalan tiba-tiba ada seorang bapak memanggil. Hei hambanya. Tuhan apa ini kebetulan ada 15 juta kita sudah pakai. Kalau nggak perlu ambil tuh. Tuhan kalau boleh ada orang-orang begitu. Sementara berjalan, boleh antarakan ke oto ya, bawa antarakan pas turun. Ngana punya aja itu. Oh Tuhan. Ngana aja. Kalau boleh ada orang-orang begitu. Kalau boleh, orang boleh bertemu dengan banyak sekali cara yang membatasi pikiran kita tentang bagaimana Allah bekerja. Sebagaimana juga orang yang sakit ini, mengapa? Sebab yang turun ke kolam ini kan memang malaikat Tuhan, bukan setan. Jadi ini memang cara Tuhan. Sebab itu dia berusaha untuk masuk ke situ. Katakan mungkin dalam doanya, kalau saya jadi dia pasti saya akan berdoa Tuhan karena memang satu-satunya cara adalah masuk lebih dulu. Sedangkan saya tidak pernah menang dalam perlombaan ini dan tidak mungkin menang, tidak ada orang juga yang mau mengangkat saya. Tolonglah saya Tuhan. Ketika saya berada dekat air ini, guncangkanlah air ini. Ya kan begitu. Mungkin ya kalau saya jadi saya, karena dia sudah lama di situ, saya kira dia tidak mungkin tidur terus ya. Saya cuma mengira-ngira ya. Mungkin ada saat-saat dia coba mendekati di air itu. Kalau saya itu mungkin saya akan goncang sendiri. Masuk air sudah bergoncang. Siapa tahu terjadi sesuatu. Mengapa tidak? Kita coba saja. Coba goncang sendirilah. Masuk air sudah bergoncang. Kenapa tidak sembuh? Tuhan bilang goncangannya terlalu kecil. Coba goncang lagi. Masuk lagi. Tidak. Ini cuma andai-andai saudara. Sampai pada titik di mana tiba-tiba tidak pernah dia pikirkan, tidak pernah dia harapkan. Ada seorang berdiri di sampingnya yaitu Tuhan Yesus. Tapi dia tidak dapat mengenali bahwa ini adalah Sang Ilahi. Dia tidak dapat mengenali bahwa ini adalah Sang Maha Kuasa. Dia tidak dapat mengenali bahwa yang berada di sampingnya ini adalah tabib di atas segala tabib. Sehingga ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan dia hanya berpikir ini percakapan manusia biasa. Dia tidak tahu bahwa yang sedang berbicara kepada dia dapat menggoncangkan alam semesta ini, saudara-saudara. Dia tidak tahu bahwa kalau Tuhan bilang ya kita sudah mau datang kedua kali. Siapa sungana? Ada. Panggil Yesus Hamasia. Awas salah cungu. Intonasi mesti pas ya. Entah salah. Saya tidak mau datang lagi kedua kali.
Saya cukup 1 kali datang ini saja. Saya akan hakimi dunia hari ini. Habis saudara-saudara. Tuhan, tapi kau kan belum berkorban. Tidak perlu kan, tidak wajib kan saya berkorban bagi dunia ini. Saya tidak mau berkorban bagi dunia ini. Saya sudah berubah pikiran, saya hanya menghakimi saja. Dan penghakiman itu terjadi kapan Tuhan? Hari ini. Langsung penghakiman dari surga. Kalau ada yang benar, selamat. Kalau tidak, semua dibakar. Wah, bukan main. Kamar Tuhan Yesus ini bilang begitu. Tuhan Yesus bicara biasa-biasa pada dia. Anak mau baik, anak mau sembuh. Ya kasih yang pikir ini manusia biasa. Orang biasa yang datang kepada dia. Ya Tuhan ini juga dalam perkataan tentu waktu itu berarti Tuan. Tuan, siapa yang mau membawa saya ke air? Selama ini setiap kali air bergoncang, saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk masuk lebih dahulu. Tidak ada orang juga mau mengangkat saya. Bayangkan ya kalau saya Tuhan mungkin saya sudah tempelin dia di mulut. Pikir kau bicara dengan siapa? Ini Tuhan. Tapi tidak, dia tidak tahu. Jadi dia bicara terus, dia punya keluhan. Perspektif, pikiran, ide, harapan, doa. Semua dia bicara kepada Tuhan. Dia bilang, tutup saja mulutmu, angkat tilangmu dan berjalan. Tidak ada dalam teori Tuhan. Ya, saya sedang membuat teori baru. Tidak ada dalam rumus. Hati. Tuhan tahu saya sangat terbatas, saya payah. Yang saya tahu cuma itu, kunjungan orang sakit, kunjungan orang ulang tahun, berdoa bagi mereka yang bergumul, berdoa bagi mereka yang bersyukur, mendoakan pekerja jemaat Tuhan, mendoakan. Tuhan cuma sampai situ yang saya tahu. Karena itu saya rindu supaya Engkau Tuhan Yesus sendirilah yang hadir dalam pelayanan ini. Yang hadir dalam gereja ini. Engkaulah yang berkarya dalam hidup jemaat-jemaat Tuhan. Kalau cuma strategi, saya sudah menyerah. Tinggal semua marah. Dia bilang, lewat sekali itu pendeta. Masuk emosi saudara. Emosi ini, emosi. Terus cepat. Saya emosi kadang-kadang saudara. Emosi saudara. Bukan berubah, dorang jadi balai marah leh. Kalau pendeta bawa marah, sedang pendeta boleh marah, apalagi kami. Jangan kutip marah. Itu mesti ambil baik-baik kutip. Marilah kita dengan lemah lembut, lemah gemulai itu enak berfungsi juga. Cari ayat mana ini? Amsal. Hiduplah bijak, takutlah akan Tuhan. Amin. Wah, enggak berfungsi lagi ini. Pengkhotbah baru ini tahu ini sia-sia di atas kesia-siaan. Di pendeta pehot balik sia-sia. Wah, Mazmur. Mari kita menyembah dia. Pendeta pergi jo sendiri. Nanti kami baik kok. Bagaimana? Pakai jo wahyu. Sebentar lagi Tuhan datang. Mana ada yang takut. Sebentar kapan? Sebentar, sore. Tidak lama lagi. Nggak takut. Waduh, bagaimana ini? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saya datang kaki Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkaryalah. Sebab Engkaulah kepala gereja. Engkaulah gembala agung. Bukan saya. Saya ini adalah hamba-Mu saja. Engkaulah yang berkarya Tuhan Yesus. Dan itulah doa dan harapan saya. Supaya melampaui semua strategi yang terang punya. Tuhan berkarya dan berkata kepada kita dengan suaranya yang agung dan mulia. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Entah kapan suara itu akan kita dengarkan saudara-saudara. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa, berharap. Orang yang sakit ini saudara-saudara tidak pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus akan berada di sampingnya. Tidak pernah berpikir begitu. Dia sudah lama menahun sakit, menunggu supaya terjadi mujizat. Tetapi di pikirannya bagaimana cara saya masuk ke air itu. Sebab itulah strategi yang diketahui oleh semua orang. Waktu kuliah, orang sudah belajar ilmu tentang pertumbuhan gereja. Bukan cuma penanaman gereja,
pertumbuhan gereja. Ada teori-teorinya, saudara-saudara. Banyak yang berhasil di mana, banyak yang berhasil di mana. Sehingga mereka membuat teori, membuat buku, membagi-bagikannya. Orang disuruh mempelajarinya, diminta untuk praktek dan lain-lain sebagainya. Teori-teori itu semua berfungsi, bukan tidak berfungsi. Berfungsi. Sebagaimana yang berlaku pada kolam Bethesda itu. Berfungsi. Siapa yang masuk lebih dulu? Dialah yang akan menerima kuasa Tuhan. Maka seluruh gereja berusaha untuk masuk lebih dulu. Berusaha untuk masuk lebih dulu. Mengapa? Sebab it works. Ya. Six pack, bukan ya, bukan elemen ini. Elemen, it works, bukan ya. Sebab berfungsi, memang benar siapa yang masuk lebih dulu, dia akan mengalami kuasa Tuhan. Maka gereja-gereja berlomba mempersiapkan diri supaya bagaimana ketika air itu bergoncang mereka ada di situ. Itulah semua strategi yang kemudian berusaha dikembangkan. Saya saudara-saudara, sebab bertolak bukan dari keberhasilan, bertolak dari kegagalan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kalau boleh saya tidak usah berlomba dengan cara itu. Kalau boleh Engkau ada di samping saya. Kalau boleh saya mendengarkan suaramu yang penuh rahmat. Angkatlah tilammu, berjalan saja. Lalu air itu biarkan itu. Lalu orang-orang yang berlomba ke situ, biarkan mereka berlomba ke situ. Sebab itu juga berguna, itu berfungsi. Tapi untukmu, kuberikan kasih karunia. Angkatlah tilammu, berjalanlah, selesai. Kalau boleh Tuhan, demikian juga pelayanan ini. Kami mendengarkan suara ilahi-Mu yang memanggil kami. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Memotong semua strategi, memotong semua cara yang kita ketahui. Dan kemudian oleh kasih karunia dan kuasanya. Pelayanan ini boleh dipakai oleh Tuhan, tentu sesuai dengan harapan kita. Bahwa dia boleh berkembang, dia boleh memuliakan nama Tuhan. Saya memang berencana khutbah hari ini hanya untuk jemaat. Ya. Saya hanya untuk jemaat, tapi di sini juga ada para mahasiswa, para staf dosen. Ya. Memang ini arah saya sebenarnya memang untuk jemaat. Jadi ya kita dengarkan sajalah. Kemarin kami ada reuni angkatan 2000. Angkatan 2000 itu di STT Park Letos Tomohon. Jadi waktu kami masuk sekolah dulu tahun 2000. Angkatan 2000 dan kami berikan waktu beberapa orang untuk sharing, berbagi pengalaman, berbagi ya apa yang mereka alami di dalam Tuhan, baik pada acara itu maupun setelah acara itu. Dan saya juga tersentuh dengan satu kesaksian dari sahabat saya yang dia katakan bahwa ketika dia melayani hanya ada satu keluarga. Hanya ada satu keluarga yang dia layani, dia layani. Selama 1 tahun hanya satu keluarga. Tahun berikutnya yang satu keluarga ini keluar dari gerejanya, saudara-saudara. Jadi bukan berkembang dari satu keluarga menjadi 0 keluarga. Ya 0 itu tentu adalah keluarga gembala. Ya, jadi setelah 1 tahun melayani bersungguh-sungguh, satu keluarga ini keluar. Tertinggal 0 keluarga, tinggal keluarga gembala. Jadi dia bilang, ya sudah. Kalau istrinya memimpin, dia main musik, ada anak mereka, waktu itu mungkin baru 1, anak mereka, dan mereka beribadah, 3 orang. Jadi boku ganti rolling, jadi terus boku sedu terus bilang berarti cuma atur tuh lagu Kang, 2 lagu atau 1 lagu, boleh boku tanya, seboleh aja atau terus, kalau itu di bawah cuma 2, kalau di bawah bilang seboleh aja, ya, sudah aja, hut balik, ya berarti boku atur juga Kang, cuma. Tapi Tuhan berkarya juga dalam pelayanan mereka. Saat ini pelayanan mereka ya boleh saya katakan ya secara manusiawi saja, sebab semua pelayanan yang akan menimbang adalah Tuhan. Ya, yang akan menimbang adalah Tuhan. Ya, sekarang pelayanan mereka cukup besar begitu. Mereka melayani di sebuah pelayanan ya kalau menurut saya cukup besar. Tapi ini adalah kesaksian bagaimana kemudian bukan bertambah berkurang, menjadi mulai dari 3 orang. Tapi sekarang sudah banyak ya, sudah berkembang. Tentu saya tidak akan mengukur pelayanan dengan kacamata saya, sebab yang akan mengukur pelayanan kita semua adalah yang empunya pelayanan yaitu Tuhan Yesus. Ya. Tetapi senang juga mendengarkan kesaksian-kesaksian
seperti itu. Ya. Senang juga mendengar kesaksian-kesaksian seperti itu. Bagaimana orang-orang kemudian mulai dari keadaan yang hopeless, yang tidak memiliki pengharapan, tapi kemudian Tuhan berkarya. Ada teman kami juga yang satu, waktu dia masuk ke kampus, dia masuk sudah agak terlambat, masuk di kamar kami itu asrama ada 4 tempat tidur. 1 kamar 4 tempat tidur, 2 tempat tidur bersusun. Begitu. Saya tidur di atas, dia tidur di bawah. Dia datang dari Sulawesi Tengah, dari Poso. Waktu itu baru habis kerusuhan. Dia datang, gondrong saudara-saudara, tidak terurus. Gitu. Waktu dia masuk kemarin, Tuhan pikir ini teroris atau apa ini? Tuhan tidak tahu apakah dia betul-betul terpanggil atau jangan sampai karena memang waktu itu baru selesai kerusuhan. Apakah betul orang ini terpanggil mau melayani, tapi kalau mulai ciri-ciri fisik, tidak ada tanda-tanda hamba Tuhan dalam dirinya. Dari gaya, cara, waduh, baju, rambut gondrong. Waduh, kita bilang, waduh ini tidak masuk akal ini. Bawa pisau lah saudara-saudara. Bawa pisau. Waktu mau tidur pisau dia taruh di bawah bantal begitu. Wah, kita lihat dari atas. Celaka ini. Lagi bangun pagi 3 korban di korban pertama saya. Wah, Tuhan. Daripada saya jadi korban, lebih baik saya melawan. Bos. Ya bawa pisau begitu. Saya keluar itu. Sahabat mutasono ada tidur-tidur orang yang bawa belum baku kenal. Baru masuk, mukanya nak menunjang. Saya keluar itu, jangan bawa gitu. Ya itu sebab nak mutasono kita. Mau tidur sama-sama belum baku kenal, mutasono bagaimana ini orang mukanya jahat begitu. Bawa pisau taruh di, aduh jangan, jadi kasih keluar itu. Lebih baik orang baku salah masih sadar-sadar begini, jangan ambil orang sementara tasono. Kalau sadar-sadar begini ada kemungkinan dia mau lari. Mereka tasono, iya tuh, kung nggak ada berdoa tidur malam lah. Antara mau masuk pintu surga atau kemana ini? Lepas. Tapi waktu saya kemudian pergi melayani ke Sulawesi Tengah, bertemu lagi dengan dia, orangnya sudah berubah. Berubah luar biasa. Bahkan sekarang dia pengurus daerah. Bukan main. Bukan main. Sekarang termasuk pengurus daerah. Nah, pengurus daerah itu berarti dipilih oleh teman-teman pendeta. Berarti mereka mengakui dia ya. Boleh ditunjuk, boleh diangkat. Saya bilang luar biasa. Waktu saya melayani, saya dan teman saya melayani, khusus pendeta-pendeta, waktu kami menantang altar call, saya kira dia tidak akan maju. Sebab orang Bataman. Ya itu Bataman, ya biasalah Bataman. Saudara-saudara sobaku tahu semua, 1 kamar berapa tahun. Kan ya siapa tuh mau maju, saya juga mungkin kalau dia yang panggil, mari saya akan doakan. Coba aku kenal. Ya, kalau Tuhan mau menjamah kita, iya kalau nggak ada. Coba aku tahu tuh orang, iya tuh 1 kamar bertahun-tahun. Tapi ketika saya bilang, mari maju. Dia maju. Saya heran juga, dia maju. Saya tahu bukan karena saya, itu adalah pekerjaan Roh Tuhan. Waktu kami mendoakan, kami bahkan saling berpelukan. Dia menangis. Menangis sampai duduk di lantai menangis. Menangis hancur hati di hadapan Tuhan. Saya juga kadang melihat begini, saya menangis juga. Gitu. Mengapa? Sebab saya mengingat juga ini orang waktu masuk kampus. Saya tidak berpengharapan, tapi dia lagi tidak berpengharapan. Waktu masuk kampus, saya seperti tidak ada harapan. Sebab saya sampaikan ke jemaat. Ya gereja, tapi berdoa persembahan 2 kali saya gagal. Tidak sampai amin. Ya, cuma 2 itu. Tidak sampai amin, cuma sampai di haleluya. Padahal kalau turun bukan Pentakosta, kalau saya tidak sebut haleluya, saya langsung amin. Sebenarnya ada selesai itu doa itu. Terima kasih Tuhan, amin. Selesai. Terima kasih Tuhan, ada bilang lagi haleluya. Akhirnya sudah ada bilang amin. So habis tenaga, kalau boleh kau ada potong di haleluya sudah jauh, langsung amin. Begini ada selesai. Ini boleh sudah biasa haleluya. Gol Alkitab. Tapi waktu saya lihat dia, saya pikir kalau saya saja hampir Tuhan tidak bisa bentuk, apalagi ini orang ini. Ya tidak mungkin mau jadi ini manusia ini. Tetapi luar biasa. Tuhan memakai, Tuhan membentuk dia, Tuhan memakai dia. Dan sedang melayani pekerjaan Tuhan, dan menurut kacamata saya, selalu saya katakan kacamata saya. Sebab dia akan menilai semua yang paling benar adalah Tuhan. Dalam kacamata saya, luar biasa perubahan yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Dari sebenarnya yang kelihatan hopeless, ya, kelihatan tidak memungkinkan untuk jadi. Dan itulah yang menjadi kerinduan saya dan tentu menjadi kerinduan kita bersama. Supaya Tuhan berkarya dalam hidup kita, saudara-saudara. Melampaui pemahaman kita, saudara-saudara. Supaya bergetar terempe jiwa.
Mungkin kau orang sunyi tidak pernah bergetar turun jiwa dalam Tuhan, saudara-saudara. Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Nah, itu belum lagi kalau David sebagai di jejak langkah. Itu tahu dia mimpi di mana. Oh, so jejak langkah, oh so situ dia. David pasti itu. Biar ada, biar saya tidak lihat langsung ibadahnya. Kalau saya sudah dengar jejak langkah, David itu yang mimpin. Iya, David bukan orang lain itu. Sebab satu-satunya yang saya tahu mengeluarkan jejak langkah hanya David. Begitu luar biasa. Saya dapat tahu ini. Tetapi maukah kita Tuhan melawat kita lebih dari itu? Rindukah kita saudara-saudara supaya Tuhan melawat kita melampaui pengalaman-pengalaman rohani kita sebelumnya? Rindukah kita saudara-saudara? Aku percaya. Aduh, bagaimana? Bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup kita? Aku percaya. Lama ini. Saudara tadi belum suruh duduk ya. Tuhanku. Permisi. Permisi tuh kayaknya. Kalau Tuhan so tahu, so pergi lihat sana. Tahu kayak ini. Martoran boleh bilang, hei pendusta, boleh kan begitu. Terus cuma tahu dari sini, tahu. Lari dari sini, bajalan sini pelang sekali. Dan yang tahu dapat lihat tuh kepala. Dari sini lari, rupa mendesak sekali. Harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Tak, bajalan kemarin slow sekali, tak berhenti di situ. Babale sanak sadiki, bagi ini kawan, tolong dari sini. Yang tahu dapat lihat tuh kepala kamu. Seperti Mario Bros. Tapi waktu mau keluar cepat-cepat. Seperti permisi. Tak sampai sini. Berhenti. Bapak sih balik ulang sana. Balik begini. Sana. Setelah saya ke sana kita lihat kaca spion auto, semua ada begini. Ada apa kira-kira? Nah, pas keluar kayak apa nih kaca spion semua ada begini. Setiap kali saya mau keluarkan mobil, saya mesti bilang, helakan tuh kaca spion. Selalu begini, helakan tuh kaca spion. Enggak, semua ada sebelah tuh kaca spion. Jadi setiap kali saya mau keluar mobil, kita mesti bilang lagi, ini tahu kalau semua ada sebelah atau belum. Mesti bilang, tolong kalau saya nggak ada begini, kasih balik ulang dah. Kasih balik ulang. Maukah kita saudara-saudara mengalami Tuhan lebih jauh? Maukah kita mengalami Tuhan lebih dalam? Artinya semua teori cara itu benar. Sebab Tuhan berkarya dengan cara itu. Tapi Tuhan bisa berkarya melampaui itu saudara-saudara. Dalam hidup kita. Dalam pengalaman jiwa dan rohani kita di hadapan Tuhan. Merindukah kita. Supaya Tuhan Yesus secara langsung melawat hidup kita. Lebih jauh dan lebih dalam daripada yang biasa. Maukah kita saudara-saudara? Saya memanggil kita semua saudara-saudara. Ini bukan khotbah pengajaran, teori, tiga hal, 7 hal, cari hal saudara-saudara. Tetapi ini adalah sebuah panggilan kepada kita semua termasuk saya juga. Maukah kita Tuhan berkarya kepada hidup kita sebagai pribadi yang menyentuh dan melawat hidup kita? Maukah saudara-saudara? Dulu saya masuk sekolah Alkitab karena memang saya bernasar. Banyak kali saya sesali nasar itu saudara. Banyak kali saya sesali. Sementara berapi-api dalam Tuhan ini. Kelas 3 SMA saya tahu saudara-saudara. Saya berapi-api dalam Tuhan. Karena saya pegang kunci gereja. Saya naik ke gereja sendirian malam-malam. Masuk. Ya, orang pastori ketakutan. Ada apa di gereja ini? Masuk gereja berdoa saudara-saudara. Berdoa sendiri kepada Tuhan tengah malam. Berdoa. Dalam hadirat Tuhan saya kemudian berjanji. Kalau saya selesai sekolah nanti SMA maksudnya. Saya akan masuk Parakletos. Dulu kok cuma dia bilang begitu. Kalau di Gesia. Enggak dia bilang saya mau jadi hamba Tuhan. Menjadi pendeta. Enggak cuma dia bilang masuk Parakletos. Berarti itu jadi pendeta. No? Martoro enggak tahu mengerti itu cara-cara waktu itu. Organisasi itu enggak mengerti. Kalau saya lulus sekolah. Tuhan inilah hidup saya. Saya akan masuk sekolah Alkitab. Aduh. Setelah semua lulus saudara-saudara, berubah pikiran. Saya mulai melihat bahwa ternyata menjadi pendeta tidak enak juga. Iya tuh, karena orang ini di gereja termasuk orang-orang kafir saudara-saudara. Justru karena orang-orang kafir, orang sangat hormat kepada pendeta. Sangat hormat. Tetapi setelah beberapa kali ikut rapat, saya bilang saya tidak mau jadi pendeta.
Begini dan kutip cara memperlakukan pendeta. Gitu. Saya tidak mau. Waktu itu bahkan ada pembahasan tentang keuangan. Wah, saya bilang, orang bukan orang gereja, malu aja bicara tuh doi begitu. Malu, apalagi mau tunjuk orang lain. Tuh doi ini, tuh doi itu, tuh orang. Biar bukan orang gereja, malu aja bicara begitu. Pendeta kita boleh jatuh tunjuk begitu. Waduh, kita bilang sudah. Ini mau kita jadi pendeta. Cukup Jo. Jadi Jo, jemaat lebih baik kita kerja. Ya biar 1 bulan cuma dapat 15-20 juta. Ya. Cuma kok mau bicara kayak mau takut-takut. Biar faktanya cuma 700.000 ya. Ya 1 bulan cuma 15-20 juta, lebih baik saya hidup untuk diri saya daripada mau menjadi pendeta. Ternyata kok lain. Ya, dulunya kan saya tidak pernah ikut rapat-rapat. Jadi orang kalau lihat pendeta saudara-saudara pada waktu itu, apalagi kalau tidak pergi gereja, tidak pergi ibadah malam, mau baku dapat pendeta di jalan, bak lumpah di got. Bak lumpah, ini literal bukan kiasan, bak lumpah pak. Karena kan di struktur tanah di Tumaluntung itu kan kalau di atas jalan dia naik, di bawah jalan dia turun terus ke bawah. Kan dari gunung kok dia turun begini. Jadi itu bak lumpah ke bawah itu, bukan cuma bak lumpah di got, terus lari ke belakang. No? Terus ke bawah, kalau boleh berenang di telaga. Langsung ke bawah, takut. Bapak dapat pendeta takut. Kalau pendeta bilang kemari, selamat malam. Saya tahu mau jawab apa. Cuma selamat malam, mereka sudah dapat jawab. Apalagi kalau dia mau datang pegang, hai, begitu. Cilaka 12, pingsan. Aduh, begitu hormatnya. Jadi waktu saya katakan saya masuk sekolah Alkitab, ada di dalam benak saya bahwa ya jadi pendeta itu mulia juga. Mungkin ya kalau jadi samanen pendeta, wah luar biasa lah ya, dihargai lah, dihormati lah. Mungkin ada pikiran itu dalam benak saya tidak tahu, tapi saya mau menjadi pendeta. Tapi ketika saya mulai ikuti rapat-rapat, wah saya bilang berat juga jadi pendeta. Berat juga. Waduh, boleh kok dia bikin begitu. Wah saya masih ingat itu, membekas sekali di diri saya. Kata gembala kami di dalam rapat itu. Siapa? Jemaat Tuhan tidak senang kalau lihat pendeta diberkati. Sambil menangis saudara-saudara. Saya waktu itu wah berat juga jadi pendeta kalau begini. Tidak jadi kita kalau begitu, tidak jadi. Saya tidak mau. Ini baru sekarang saya buka juga. Tuh, hal-hal yang mengapa saya akhirnya tidak mau jadi pendeta waktu itu. Oh boleh ikutnya perlakuan begini. Setahu saya pendeta itu sangat dihargai. Setahu saya. Karena itu saya sampai mengeluarkan sebuah ungkapan. Kita bilang kalau orang mabuk baku dapat pendeta, sadar. Maka orang sadar baku dapat pendeta, mabuk. Bilang begitu. Saya sampai katakan begitu. Sebab saya melihat, siapa ini keadaan seperti ini. Dan saya akhirnya tidak mau sebenarnya untuk menjadi pendeta. Tetapi akhirnya terlanjur bernasar. Saya ikuti dan sampai sekarang ini melayani. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Tapi saya rindu Tuhan selalu jamah saya lebih jauh lagi. Jamah saya lebih dalam lagi. Saya rindu ada pengalaman rohani. Dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar teori-teori. Kalau cuma teori-teori saudara-saudara sudah lumayan yang saya makan. Tetapi yang mengubahkan hidup saya adalah Tuhan Yesus. Bukan ilmu-ilmu tersebut. Saya sudah mau mundur. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan kita semua pulang ke rumah. Kecuali Tuhan menjamah saya. Kalau Tuhan menyatakan dirimu kepada saya akan balik ke kampus. Kalau tidak, saya pulang ke rumah. Selesai. Kalau jemaat saya tahu, saya sudah banyak kali saksikan. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan secara personal, saya dengar. Menurut saya kedengarannya audible, saudara-saudara. Tapi entahlah, karena Tuhan yang tahu. Apakah itu terjadi dalam pikiran saya, terjadi dalam jiwa saya tidak tahu. Tapi yang saya alami lewat telinga. Saya mendengarkan suaranya. Saya ketakutan, tapi juga senang. Saya tidak bisa menggambarkan pengalaman itu. Begini, tidak bisa. Saya mengalami Tuhan itu menjamah hidup saya. Saya sudah bosan sekali waktu itu saudara-saudara. Saya ingin pulang. Sebab dari masuk sekolah Alkitab tidak pernah saya bahagia. Tidak pernah saya bahagia saudara-saudara. Entah kenapa keluarga saya, orang tua langsung juga secara ekonomi tiba-tiba drop. Saya juga tiba-tiba tidak ada apa-apa. Wah harus bayar uang sekolah. Mau masuk makan setulis di depan meja, di depan pintu tempat makan. Nama-nama ini tidak boleh makan.
sedang makan mau tidak kasih, memang jahat sekali nih sekolah ini. Makan kuman tidak kasih, nama-namanya jangan, Mar. Lihat. Orang karena memang tidak terbiasa terbawa dengan perasaan. Oke, dan kalau orang nak masuk boleh. Ambil akan tuh makanan saya keluar kemana. Orang boleh nak masuk, tuh makanan keluar. Mesti bertahan hidup, Mar orang so tahu. Biar so tulis begitu, dia tidak mau pijaga. Mar kalau suka balas sekali, engkau orang masuk. Kau bilang ini keluar, keluar. Mar, orang memang kabal saudara. Ya, biar so keluar, marah-marah, putar lewat belakang. Tanah. Ibu dapur, saudara, tanah. Makan lagi. Makan. Selamat tetap mengikuti Tuhan. Tapi saya merasa, Tuhan, bagaimana saya mau melayani dengan cara begini? Akhirnya saya harus kerja, saudara di kampus. Kerja, pagi, sore kerja. Saya bilang, biar. Aku ojo orang di kampus ini. Pokoknya kita mesti selesai. Pagi, sore kerja. Begitu terus, saudara. Orang lain masih tidur, saya so bangun, so kerja. Orang lain balik tidur, saya tetap kerja. Orang lain belajar, saya tidur. Mar di kelas, saudara-saudara. Absen hadir. Lalu berani bukan diskusi, pasti saya berangkat. Kalau dosen mengajar satu arah, saudara-saudara, ada 17 teori. Kelas Tasono. Lelah sekali itu badan, saudara-saudara. Kecuali dia ajak bicara, diskusi, dialog. Itu boleh bertahan. Maka kalau cuma mengajar satu arah, pasti tertidur. Cuma dosa-dosa saya bangun. Sebab dorang tahu lelah. Jadi kalau lain mau marah akang, kalau melihat saya tertidur saudara-saudara, biar jadi. Jadi nanti semua bangun, semua selesai kelas, babunya bel, teng. Sudah ada orang, tinggal aku dan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kecewa. Saya sudah mau pulang, saya mau balik, saya bilang Tuhan sudah mau. Tuh so siksa begini, celaka lagi, hampir mati. Saya bilang, sudah jauh Tuhan. Apalagi ini hidup model begini. Saya mau pulang saja. Tapi saya katakan, kecuali Tuhan engkau menjamah saya. Kecuali engkau mau bicara, saya akan terus. Kalau engkau diam, saya pulang. Tidak ada di teori. Tidak ada dalam buku manapun, saudara-saudara, yang mengajar kita untuk mengancam Tuhan. Tapi waktu itu saya mengancam. Kalau enggak, suara kita pulang. Gitu. Kemudian kita injak dari penganas itu habis. Tuhan murah hati juga, saudara-saudara, kadang-kadang ya. Itu terserah Tuhan. Kalau dia mau murah hati atau tidak terserah dia. Tapi waktu itu dia murah hati. Dia bersuara kepada saya. Saya dalam posisi pingsan sadar. Sebab memang waktu itu setelah celaka itu bagras sedikit pingsan. Bangun seperti televisi saudara mati. Gitu. Ya habis lagi. Dia keluar lagi pelan-pelan. Terbuka lagi. Begitu saudara-saudara. Dia usah saudara alami. Cukup saya sampaikan. Terbuka lagi. Syukur terbuka. Tapi bergerak sedikit. Gelap lagi. Saya bilang Tuhan, kalau ada yang patah, you, me, and. Kalau ada yang patah, selesai terus sampai di sini. Sudah ada pertanyaan lain. Saya goyang jari, enggak patah. Kaki saya goyang, enggak patah. Pingsan lagi. Sadar lagi. Tuhan, kalau engkau mau pakai saya, bicaralah kepada saya. Saya kemudian mendengarkan suara itu, saudara-saudara. Mendengarkan, padahal saya ini orang yang cukup skeptik, saudara-saudara. Di dalam belajar, dalam berteologi saya cukup skeptik. Dan agak liberal juga sebenarnya, boleh dikatakan demikian. Bicara kepada saya, saudara-saudara. Itulah yang kemudian terbawa terus sampai saat ini. Bahwa adalah kehendak Tuhan bagi saya untuk melayani. Sehingga ketika saya ingin mundur, ketika saya kecewa, ketika saya ditindas. Saya selalu teringat. Melayani adalah kehendak Tuhan bagi saya. Maka saya bertahan terus, berusaha bertahan terus. Karena pengalaman rohani, saudara-saudara. Pengalaman rohani dan menjadi kerinduan saya. Supaya kita semua mengalami Tuhan, saudara-saudara. Bukan cuma pada awal, pertengahan, sampai akhirnya, saudara-saudara. Tetapi ketika kita berdoa, kita mengalami Tuhan secara rohani. Ketika kita bersyukur, ketika kita menyembah, kita mengalami perjumpaan rohani dengan Tuhan. Sebab yang kita sembah ini pribadi. Dia bukan cuma sekedar engkau maha kudus, engkau baik, engkau luar biasa. Waktu tanya apa tuh luar biasa? Maha kudus. Apa tuh maha kudus? Engkau baik. Apa tuh baik? Luar biasa. Sudah coba omong kosong. Omong kosong. Tetapi sesuatu yang terjadi karena perjumpaan rohani itu sehingga kita menyembah. Sehingga kita memuji Tuhan. Sehingga kita melakukan hal-hal yang rohani
gereja ini berubah, dibarui oleh Tuhan. Supaya Tuhan berkarya dalam pelayanan ini. Melampaui trompet strategi semua ini saudara-saudara. Ini strategi semua ini adalah doa. Orang mau kembangkan pelayanan ini, mengembangkan apa yang boleh dilakukan, orang berusaha lakukan, itu semua adalah doa. Bukan di situ intinya. Intinya adalah pergumulan jiwa kita dengan Tuhan. Yang kita ekspresikan lewat berusaha mengembangkan nih latihan lah dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau ekspresi jiwa itu tidak ada, maka menjadi hambar semua saudara-saudara. Semua strategi menjadi hambar. Pelayanan mau bagus. Sekarang kan sebanyak teknik juga. Tuh, yang sedang saya lihat yang sedang dicoba oleh para pemain musik. Apa sudah istilah itu. Jadi ada main pasang dari. Ada seperti rekaman musiknya ada. Jadi bermain bersama-sama dengan rekamannya. Ya. Ada dia punya musik latarnya. Jadi musik latarnya sudah di-download. Main. Jadi kalau memang itu dorong backing jadi mungkin kala-kala orkestra mungkin. Pada waktu itu, luar biasa. Padahal yang bunyi sini cuma sedikit, tung-teng. Tetapi so, di backup oleh seperti orkestra. Wah mungkin waktu itu jemaat akan berdiri, bulu kuduku. Luar biasa kalau jadi, apalagi kalau sound system orang diganti saudara-saudara. Wah mungkin so di hadirat Tuhan so ini. Tiba-tiba mati strom. Di mana ini? Wah di sini. Di mana? Semua itu adalah doa. Orang latihan musik, itu adalah doa kepada Tuhan. Orang pilih kunci, cari suara yang pas. Bermain supaya jangan salah. Sound system diatur sedemikian rupa, itulah doa. Bukan itu intinya. Yang intinya adalah kalau Tuhan hadir. Lewat doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Lewat pelayanan musik, worship leader, khotbah. Semua itu supaya Tuhan hadir. Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi, kamu mempelajari kitab suci. Siang malam, pontang-panting. Tapi kamu tidak mau datang kepadaku. Padahal kitab suci itu menunjuk kepadaku. Padahal kitab suci itu semua teologi, ajaran itu. Menunjuk kepadaku. Tapi kamu tidak mau datang kepadaku. Kamu lebih suka disebut ahli Taurat daripada seorang penyembah. Kamu lebih mau mahir daripada merendahkan diri dalam sebuah hubungan yang hidup. Daripada merendahkan diri sebagai hubungan yang hidup. Orang yang sakit ini dalam pikirannya inilah caranya. Tetapi Tuhan memiliki cara yang lain. Dan kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berkarya di tengah-tengah pelayanan ini, dalam hidup kita semua dengan cara yang baru saudara-saudara. Dengan cara Tuhan sendiri. Kita berdoa supaya kita seperti orang sakit ini akan mengangkat tilam kita. Melompat-lompat kegirangan saudara-saudara. Melompat-lompat senang. Mengapa? Sebab Tuhan berkarya dalam hidup kita. Sebab Tuhan melawat hidup kita. Jangan datang ibadah murung, pulang lebih marah leh. Atau sebaliknya ada datang senang-senang. Ya sukacita haleluya, ya mau ibadah dulu ya masuk di gereja senang. Pulang coba gini. Ada bakul piring sapa angku di gereja. Ada bakul pada sapa datang di gereja senyum-senyum. Haleluya masuk. Keluar kalau pakai CCTV di situ boleh tuh. Seperti kalau masuk di Mantos ya, masuk waktu keluar tak dong kasih keluar ulang tuh. Foto waktu orang masuk. Tak dong periksa auto sama, pengemendara sama. Ya boleh keluar saudara-saudara. Oh iya. Mungkin orang pakai begitu di sini. Semua yang masuk orang foto dulu. Wah, waktu mau keluar orang lihat. Ada yang sapa angkut di gereja. Ya pada tadi gereja pulang lebih berat tuh hidup. Kenapa? Gagas sekali itu penyembahan. Iya, lama. Kasih pendek sadiki. Itu semua cuma strategi. Yang paling penting adalah apakah kita ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Apakah kita ada kerinduan untuk mengalami Tuhan. Adakah doa kita ketika kita masuk ke tempat ini kita berdoa, Tuhan jamah saya. Lawat hidup saya. Saya mau mengalami Engkau secara baru. Saya mau mengalami Engkau lebih dalam Tuhan. Jamah saya. Dan mulai kita berdoa, mulai kita menyembah. Sebenarnya tidak ada aturan kok bilang kalau lagu ini, lagu pujian, lagu penyembahan. Semua lagu itu adalah lagu pujian dan penyembahan. Saya bisa menyembah di lagu-lagu cepat.
Dan saya senang menyembah lagu-lagu cepat. Allah bangkit, saya menyembah, haleluya. Luar biasa. Yang Anda bilang lagu cepat, lagu pelan, itu semua adalah pujian dan penyembahan. Tempat kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang paling penting adalah terhubungkah kita dengan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan dengan cara Tuhan, cara yang baru. Yang akan membuat kita tercengang-cengang, yang akan membuat seperti orang yang sakit melompat-lompat kegirangan. Karena Tuhan menjamah hidupnya. Pastikanlah bahwa hari ini, saat ini, Tuhan menjamah hidup kita, saudara-saudara. Ya, Tuhan menjamah hidup kita sehingga bergereja bukan menjadi sebuah beban. Beban sekali. Nak mau pergi Umar, sebentar kayak buru semutanya, kayak apa nak datang? Semua bingung sekali menjawab, enggak rasa enak badan kok, ganti badan Jo. Kalau sudah enak pakai itu badan itu ganti aja badan lain. Rasa enak badan, banyak masalah, suka semua enggak ada masalah. Biar coba banyak masalah. Kalau semua suka enggak ada masalah, ya sudah, kita berdoa, Tuhan angkat dia. Bawa dia ke pangkuanmu, semua enggak ada masalah. Suka semua enggak ada masalah, biar dia ada masalah. Mari orang berikan terumpai hidup kepada Tuhan. Mari orang berdoa kepada Tuhan. Tuhan bergumul kepada Tuhan. Tuhan, jamah saya dengan cara yang baru. Jamah hidup saya dengan cara yang baru. Biar saya mengalami Engkau secara baru. Jamah saya lebih jauh. Lawat saya lebih dalam lagi. Dalam sebuah pengalaman rohani yang dalam dengan Engkau. Panggil saya dengan panggilan yang lebih keras lagi. Supaya saya berikan hidup saya kepada Engkau. Tidak ada yang tersisa. Amin. Perenungan firman Tuhan.